Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, terima kasih saya ucapkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, yakni kampanye praktik baik. Sebelum itu, perkenalkan saya Imade Ari Wigunajaya, NIM 2364803063 dari kelas 001 PGSD. Nah, selanjutnya kampanye praktik baik. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 4 Kaliuntu. Adapun intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding merupakan suatu proses yang membantu peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Scaffolding juga merupakan suatu teknik pembelajaran dengan memberikan bantuan kepada peserta didik. Dengan memberikan bantuan, kemudian secara perlahan mengurangi bantuan sehingga mampu menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, melalui scaffolding pada tahap awal pembelajaran, peserta didik akan dibantu dan diberikan bimbingan oleh guru. Kemudian, secara perlahan peserta didik akan diberikan kesempatan untuk mandiri dan diberikan tanggung jawab untuk mampu menyelesaikan tugas dan permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan suatu konsep dasar dalam pembelajaran oleh Vygotsky sebagai perbedaan antara tingkat perkembangan aktual akan ditentukan oleh pemecahan masalah individu dan serangkaian tugas yang sulit untuk dikuasai anak secara mandiri. Akan tetapi dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli, seperti halnya guru atau kerjasama dengan teman sejawat. Scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan di kelas 4 SD Negeri 4 Kaliuntu. Adapun materi yang diberikan yaitu Aku dan Kebutuhanku, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning. Nah, adapun aktivitas penerapan scaffolding diantaranya yang pertama, penyampaian materi di awal pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengelompokan peserta didik. Yang ketiga, pemberian tugas. Yang keempat, melakukan bimbingan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi. Nah, terkait dari aktivitas penerapan scaffolding dalam pembelajaran, terdapat hasil yang dicapai. Penerapan scaffolding pada ZPD dengan model pembelajaran yakni Problem Based Learning mampu membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat melalui kegiatan presentasi, tanya jawab, dan diskusi antar kelompok. Selain itu, dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga peserta didik berani tampil untuk presentasi hasil diskusi dalam pengerjaan LKPD yang telah diselesaikan.
hingga secara keseluruhan pembelajaran yang dilakukan berpusat kepada peserta didik dan sebagai seorang guru hanya sebagai fasilitator untuk peserta didik. Pembelajaran dan replikasi. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan belajar peserta didik dalam memahami suatu materi pembelajaran, khususnya pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada materi aku dan kebutuhanku. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya tutup Andu Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.